Kembali kita akan membahas sebuah film animasi yang rasanya semua orang dari semua golongan, baik itu bocil, orang tua, orang kaya, sampai orang yang kreditnya menunggak 7 bulan pun juga pernah menontonnya. Kebetulan juga lagi hangat-hangatnya ajang pencarian bakat memasak di TV. Maka ini saatnya kita ajak kalian bernostalgia lewat film yang satu ini. Makan Srikaya sama cewek Betawi cakep. Ini dia Ratatouille. Universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Film pertama Pixar setelah dibeli sama Disney, dirilis pada tahun 2007. Temanya unik tentang dunia kuliner yang kokinya alias chefnya bukan Bobon atau Chef Arnold, apalagi Chef Juna, melainkan tikus yang bernama Remy. Suaranya diisi oleh Patton Oswalt. Juga ada Linguini yang suli suaranya diisi oleh Lou Romano, serta ada Janeane Garofalo sebagai Colette. Apakah ada di antara kalian yang belum pernah menonton film ini? Anggap saja ada, supaya kita bisa kasih spoiler warning terlebih dahulu yang entah kenapa asik untuk diucapkan. Film ini dibuka dengan sebuah tayangan dokumenter di televisi tentang seorang koki atau chef Prancis yang bernama Auguste Gusto. Gusto ini adalah pemilik restoran bintang 5 yang sama dengan namanya, yaitu Gusto. Dan juga dia menjadi koki termuda yang pernah memiliki restoran bintang 5 dan memiliki buku terlaris yang berjudul Anyone Can Cook. Semua orang menyukainya, kecuali kritikus makanan yang bernama Anton Ego. Selama bertahun-tahun, Ego mencoba untuk menurunkan reputasi Gusto karena dia tidak percaya dengan motonya, yaitu Anyone Can Cook. Lalu kita bergeser ke Remy, seekor tikus Paris yang tinggal di loteng sebuah rumah pedesaan di Prancis milik seorang wanita tua. Remy tinggal bersama dengan saudara laki-lakinya Emil dan kawanan tikus yang dipimpin oleh ayahnya yang bernama Django. Ampun Ban Django. Remy dikaruniai indera penciuman dan perasa yang sangat tajam yang digunakannya untuk menyelamatkan ayahnya dari makanan yang telah ditaburi racun tikus. Whoa, don't eat that! Pada titik ini, Django tiba-tiba percaya bahwa kemampuan Remy luar biasa. Remy merasa senang dengan hal tersebut sampai akhirnya Django memberinya pekerjaan sebagai pemeriksa racun yang bertugas untuk menciumi semua makanan yang dicuri untuk mengetahui apakah makanan itu beracun atau tidak. Berbeda dengan tikus lainnya, Remy tidak suka dengan makanan sampah dan malah terpesona dengan manusia, yang membuat Django malah kecewa. Django melarang Remy untuk pergi ke dapur di mana semua makanan tidak beracun di sana dan menyuruhnya untuk menjauhi manusia karena dianggap berbahaya bagi mereka. Namun Remy mengabaikannya dan selalu pergi ke dapur rumah untuk melihat dokumen koki Prancis, yaitu Auguste Gusto, yang menjadi inspirasi bagi Remy. Keesokan harinya, Remy menemukan jamur dan dengan bantuan Emil, Remy memasak jamur tersebut dengan keju yang ditemukan oleh Emil di atap rumah. You found cheese? Tom de chèvre de pain! Namun petir menyambar keduanya. Yang ternyata petir itu juga membuat jamur yang sedang disiapkan oleh Remy malah menjadi masak dan sangat disukai. Oh, you gotta taste this! It's got this kind of... Untuk menyempurnakan masakannya, Remy berniat untuk menambahkan kunyit ke dalamnya. Namun kunyit itu adanya di dapur. Ketika Remy mencari kunyit tersebut, Emil merasa sangat tidak nyaman berada di dapur karena takut wanita tua pemilik rumah terbangun. Selain penciumannya yang bagus, Remy juga mengungkapkan bahwa dia dapat membaca dan menonton televisi, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh tikus. Remy menunjukkan sebuah dokumentasi Gusto ke Emil di televisi yang mengungkapkan bahwa Gusto telah meninggal. Remy terkejut mengetahui kabar tersebut. Wanita pemilik rumah tiba-tiba terbangun dan terkejut melihat Remy dan Emil, lalu mengambil senapan dan menembaki kedua tikus ini. Emil mencoba untuk lari kembali ke koloninya, tapi wanita tua itu malah menembaki langit-langit rumah yang menyebabkan Emil menggantung di lampu ruangan tersebut. Remy menyelamatkan Emil dan kembali ke koloni ketika wanita tua itu mengisi kembali senjatanya. Wanita itu pun akhirnya menembaki plafon yang malah membuatnya roboh dan memperlihatkan koloni tikus yang malah lebih mengejutkan wanita tua tersebut. Tikus mengungsi, namun Remy kembali untuk mengambil buku di dapur. Wanita tua itu pun kembali dan mengincar Remy. Remy berhasil lolos sambil mencoba mengejar klannya yang berada di perahu pelarian mereka di sungai. Remy mencoba mengejar, namun wanita tua itu kembali menembaki mereka. Remy kembali mencoba mengejar teman-temannya, namun kehilangan mereka setelah salah belok dan terjatuh ke lubang air yang salah dan terjun ke bawah. Remy dan buku karya Gusto pun tiba di sebuah tepian saluran air menunggu klannya untuk menemukannya. Namun
klan tersebut tidak kunjung datang. Remy lalu membaca buku Gusto dan merasa kelaparan hingga sosok imajiner Gusto muncul di depan matanya. Dengan arahan Gusto, Remy berjalan ke saluran air dan masuk ke kompleks apartemen di mana dia bisa menemukan roti. Namun Gusto menghentikan Remy dan mengatakan kepadanya bahwa juru masak membuat pencuri mengambil. What are you doing? I'm hungry. Remy akhirnya memutuskan untuk pergi dan menuju ke atap sebuah apartemen hingga dia mengetahui bahwa selama ini dia berada di bawah Paris dan dia pun menemukan restoran Gusto. Gusto's? Your restaurant? I have led you to it. I gotta see Di this. dapur restoran, seorang pemuda bernama Alfredo Linguini menunggu di dapur untuk bertemu dengan koki yang bernama Skinner, pemilik restoran pada saat itu dan juga merupakan mantan sous chef Gusto. Linguini ini adalah anak dari Renata, mantan pacar Gusto yang baru saja meninggal. Linguini memberikan Skinner titipan surat dari ibunya dengan harapan surat itu akan membantunya untuk mendapatkan pekerjaan di restoran itu. Skinner malah mengabaikannya, tapi para chef di dapur malah ternyata sudah mempekerjakannya sebagai tukang sampah. Sementara itu, Remy menuju ke atap dapur restoran bersama dengan teman imajinasinya yaitu Gusto untuk melihat para chef beraksi sambil mengidentifikasi peran mereka masing-masing di dapur. Dia juga mengamati Linguini yang dia sebut bukan bagian dari memasak. Saat Linguini menumpahkan sebuah sup dan mencoba untuk membuatnya kembali menggunakan bahan asal-asalan, Remy malah jadi ketakutan sendiri dan marah. Karena bereaksi berlebihan, Remy tanpa sengaja terjatuh ke wastafel dapur dan kemudian mencoba melarikan diri. Namun usahanya selalu gagal. Saat dia akhirnya memiliki kesempatan untuk melarikan diri, Remy malah terjebak ketika harus membuat ulang sup mengerikan yang diracik asal-asalan oleh Linguini dengan menambahkan beberapa bumbu dan resep yang dia sukai. Didorong oleh Gusto, Remy memutuskan untuk menyelesaikan hidangan sup tersebut dan setelah selesai dia malah kedapatan dan ketangkep oleh Linguini. Ketika Skinner datang untuk mengambil sup tersebut, Where is the soup? You are cooking. selama konfrontasi tukang sampah dan kepala chef ini berlangsung, salah seorang pelayan datang mengambil sup tersebut untuk disajikan kepada seorang tamu. Oh, I thought I didn't know. What are you blathering about? The soup. Yang membuat Skinner malah jadi panik. Melihat reaksi tamu setelah mencicipi sup tersebut, Skinner yakin kalau sup itu gagal dan dengan marah akhirnya memecat Linguini. You're fired. F-I-R-E-D. Fired. Sampai akhirnya tamu tersebut meminta untuk bertemu dengan kepala koki. Tamu itu ternyata Solin Leclerc yang merupakan seorang kritikus makanan yang menyukai sup tersebut. Skinner masih tidak percaya kalau Linguini benar-benar telah berhasil membuat sup dan masih berniat untuk memecatnya. Namun Colette, salah satu koki wanita di dapur tersebut, meyakinkan Skinner untuk mempertahankan Linguini yang percaya bahwa Linguini lah yang memasak sup tersebut sambil mengingatkan Skinner tentang moto Gusto, anyone can cook. Dan jika dia dipecat setelah Leclerc menulis ulasannya, maka restoran itu akan kehilangan reputasi mereka. Skinner memutuskan untuk mempertahankan Linguini dan membiarkan Colette untuk membimbingnya. You are either very lucky or very unlucky. Remy yang berupaya kabur malah ditemukan oleh Skinner. Lalu Linguini pun mengurung Remy di dalam sebuah stoples dan Skinner memerintahkan dia untuk membunuhnya dan membuangnya jauh-jauh dari dapur. Linguini pun menuju ke sungai untuk membuang Remy, tapi tiba-tiba Linguini berhenti dan menyadari bahwa Remy lah yang memasak sup, lalu meminta Remy agar membantunya untuk membuat sup itu kembali. Hey, they like the soup. Linguini akhirnya membebaskan Remy yang malah kabur. Namun Remy memutuskan untuk kembali ke Linguini karena sadar bahwa dia tidak bisa mengecewakannya dan telah membatalkan niatnya untuk membunuh Remy. Keesokan harinya, Remy dan Linguini mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan cara mereka, yang mana malah terlihat konyol. Let's do this thing. Linguini jadi geli sendiri karena menyembunyikan Remy di badannya. Mereka pun berdiskusi di ruang sayuran hingga kegap sama Skinner yang sekilas kembali melihat Remy, namun dengan gesit diselamatkan oleh Linguini di topinya. Remy yang melihat Linguini hampir menabrak piring dari pelayan akhirnya menemukan ide. Remy akan menggunakan rambut Linguini di bawah toque blanc atau topi koki putihnya untuk mengontrol tubuh Linguini seperti boneka. Setelah melalui berbagai latihan dan berhasil, mereka pun akhirnya berhasil juga memenuhi
tantangan yang telah diberikan oleh Skinner sebelumnya untuk membuat kembali sup yang mengejutkan tersebut. I just want you to know how honored I am to be studying under such... Colette pun mulai membimbing Linguini mulai dari cara memotong sayuran dengan profesional, Every second counts and you cannot be mommy. menyuruh Linguini untuk menjaga stationnya agar tetap bersih ketika memasak, Keep your station clear or I will kill you. membimbing Linguini agar seragam kokinya tidak kotor sambil memperkenalkan teknik memasak Gusto dengan selalu mengikuti resep yang dibuat. Mereka juga mendapatkan bahan-bahan masakan dengan kualitas nomor 1 dan akhirnya memperkenalkannya kepada semua chef di restoran, mulai dari Lalo yang merupakan mantan pemain sirkus, Horst yang punya banyak versi cerita masa lalunya, Created a hole in the ozone of Ravignon. I killed a man with this thumb. Pompidou, dan juga La Rose. Dan mereka semua berasal dari latar kisah yang unik yang membuat mereka semua bukan hanya sekedar koki biasa. I just dropped my keys. Skinner malah jadi khawatir dengan bakat Linguini dan akhirnya mengetahui kalau Linguini sebenarnya adalah putra Gusto dari pacarnya yaitu Renata, dan atas kehendak Gusto, Linguini adalah pemilik sah restoran tersebut, dan kenyataan ini jelas akan merusak rencana Skinner untuk menggunakan nama Gusto agar bisa memasarkan sederet makanan microwave-nya. Dia lalu menelpon pengacaranya yang akan mencari tahu apakah benar Linguini memang putra Gusto melalui rambut di topi mendiang Gusto. Di satu hari, pelanggan restoran yang sudah merasa keseringan menikmati sup lezat ala Linguini kemudian meminta menu baru dari restoran dan membuat Skinner memutuskan untuk menggunakan resep lama Gusto yaitu roti manis. Namun resep tersebut adalah resep yang gagal dari Gusto dan Skinner pun tidak menghiraukannya sambil berusaha menguji dan menjebak Linguini. Dengan dibantu Colette, Linguini pun beraksi memasak namun tidak mengikuti resep Gusto. Remy dan Linguini malah melakukan improvisasi yang malah membuat Colette menjadi jengkel. I'll be right back. Over here. I'll be right. Thank you. Di saat-saat terakhir, Linguini menghentikan Colette dan menaburkan resepnya ke plate Don't you dare. I'm not. dan langsung dibawa ke meja pelanggan. Yah, resep improvisasi yang membuat Skinner justru marah hingga pelayan As it was going out the door. I love it. That's wonderful. mendapatkan begitu banyak permintaan untuk dibuatkan menu serupa yang ternyata lezat. Ketika restoran akan tutup, mereka semua merayakan keberhasilan Linguini, dan pada saat itu kecurigaan Skinner semakin menjadi-jadi setelah melihat siluet bayangan tikus di topi putih Linguini. Linguini pun keluar untuk memberikan makan Remy, lalu kembali masuk dan topinya pun disergap oleh Skinner yang ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Skinner lalu mencoba cara lain, yaitu mengajak Linguini ke ruangannya untuk menikmati minuman beralkohol klasik untuk membuat Linguini mabuk dan ngelantur berharap keceplosan tentang si tikus, namun gagal. Something about rats. You know you do. Hey, why did they call it ratatouille? Sementara itu, Remy yang sedang menikmati hidangannya dikagetkan dengan kehadiran seekor tikus lainnya di tempat sampah yang ternyata dia adalah Emily. Mereka pun reunian, lalu Remy menegur Emily yang masih doyan memakan makanan dari tempat sampah dan memutuskan untuk masuk ke dapur mengambilkannya makanan. Gusto imajinasi kembali muncul memperingatkan Remy untuk tidak mencuri makanan, namun Remy mengabaikannya, menganggap ini hanya mengambil sedikit makanan untuk saudaranya. Setelah Remy mengajari Emily untuk menikmati makanan, Remy pun memutuskan untuk mengunjungi koloninya. Sesampainya di sana, Remy berdebat dengan ayahnya, Django, mengenai manusia. Remy memutuskan untuk tidak tinggal di sana dan akan sering berkunjung hingga Django pun mengajak Remy untuk menyaksikan tikus-tikus yang mati karena dibunuh oleh manusia dan memperingatkan Remy bahwa manusia dan tikus tidak akan pernah akur. Namun, Remy tidak mempercayainya. Di pagi hari, Remy kembali ke restoran menemukan Linguini ketiduran ketika membersihkan dapur. Remy bergegas untuk membangunkan Linguini ketika mengetahui Colette tiba di restoran. Colette pun berusaha mengajak Linguini yang masih tertidur pulas untuk ngobrol. I thought Hingga Linguini tersadar dan mendengar ucapan Colette yang menyukainya. Linguini pun mengejarnya dan menahan Colette untuk pergi, sembari berusaha memberitahu rahasianya sehingga bisa menjadi terlihat hebat. Ketika akan membongkar rahasianya, Remy pun mendorongnya hingga Linguini pun berciuman dengan Colette yang awalnya merasa takut dengan tingkah aneh Linguini. Sementara itu, Skinner dihadapkan pada dilema untuk tidak memecat Linguini. Pengacaranya sendiri memastikan kalau Linguini ini adalah anaknya Gusto karena DNA-nya cocok, lalu menyarankan agar Skinner menunggu sampai batas waktu
waktu surat wasiat selesai sebelum memecatnya. Setelah itu Linguini dan Colette pun malah semakin dekat dan Remy malah menjadi merasa diabaikan. Sekembalinya ke restoran, sementara Linguini dan Colette lagi asik pacaran, Remy kembali ditemui oleh Emily yang kali ini membawa satu klannya untuk meminta makanan. Dengan terpaksa, Remy kembali berniat untuk mencuri makanan dari dapur. Karena ruang penyimpanan bahan makanan terkunci, Remy pun masuk ke ruangan kepala koki untuk mencari kunci, lalu tanpa sengaja menemukan surat wasiat Gusto dan bukti kalau Linguini adalah anaknya Gusto. Remy berusaha mengkonfirmasi kepada Gusto, tapi tentu saja dia tidak tahu karena Gusto yang dilihat oleh Remy ini hanyalah imajinasi. He's your son? I have a son? How could you not know this? Remy lalu kabur membawa surat-surat tersebut setelah Skinner tiba di ruangannya dan adegan kejar-kejaran pun terjadi. Setelah berbagai aksi akrobat si tikus membuat Skinner tidak berdaya dan membawa mereka kejar-kejaran di kapal pesiar hingga Skinner pun akhirnya tercebur. Remy membawa dokumen tersebut ke Linguini yang kemudian memecat Skinner dan mengambil kendali restoran. Skinner pun akhirnya mengetahui kalau sosok di balik keberhasilan Linguini selama ini adalah si tikus dan berusaha menangkapnya agar dia bisa kembali merebut restoran Gusto. Di tempat lain, Anton Ego, seorang kritikus makanan yang review sebelumnya membuat restoran Gusto terpuruk, mengumumkan kalau dia akan meninjau restoran itu lagi keesokan harinya karena kembali mendapatkan popularitas. Dalam press conference, Linguini berada di bawah tekanan setelah kedatangan Anton Ego yang memintanya untuk membuatkan makanan enak keesokan harinya. I don't like food, I love it. Linguini pun berselisih dengan Remy dan menyebabkan Remy membalas Linguini dengan memimpin klannya untuk mencuri bahan makanan di dapur malam itu. Setelah mencari Remy di apartemennya namun tidak ketemu, Linguini pun kembali ke restoran dan akhirnya menemukan Remy. Hingga akhirnya para tikus ini pun tertangkap tangan ketika sedang beraksi mencuri makanan, lalu mengusir mereka semua, termasuk Remy, sambil memberitahu tikus itu bahwa dia tidak ingin melihatnya lagi. Kejadian tersebut malah membuat Remy semakin bersedih, hingga akhirnya Remy pun berhasil ditangkap oleh Skinner. Keesokan harinya, Linguini memimpin tim chefnya untuk melayani para pengunjung yang meminta menu spesialnya yang ternyata malah tidak mampu diingat oleh Linguini. Tell your chef, Linguini, hit me with his best shot. Tentu saja hal tersebut membuat kepanikan luar biasa di dapur yang baru saja dipimpin oleh Linguini. Di kandangnya, Remy memiliki satu percakapan terakhir dengan Gusto, teman imajinasinya, yang mengatakan bahwa Remy tidak pernah membutuhkan bimbingan Gusto yang hanya teman imajinasinya saja. Lalu dia pun dibebaskan oleh Django dan Emily. Remy memilih kembali ke dapur restoran dan Linguini yang sedang panik akhirnya mencegah chef lainnya untuk membunuh hewan pengerat tersebut sambil meminta maaf dan meminta Remy untuk kembali membantunya. Linguini pun mengungkapkan kebenaran tentang Remy kepada stafnya yang mengakibatkan mogok massal karena mereka patah hati melihat kenyataan tersebut. Di perjalanan, Colette melihat etalase toko buku dan kemudian kembali setelah mengingat moto Gusto, anyone can cook. Terkesan oleh tekad putranya, Django mengatur timnya untuk membantu memasak di dapur. Mereka lalu menangkap dan mengikat Skinner serta seorang inspektur kesehatan ke dalam freezer ketika mereka mencoba datang untuk mengganggu. We need someone to wait table. I'm sorry for any delay. Linguini menggunakan sepatu roda untuk melayani semua meja makan sendirian, sementara Remy dan Colette Colette, you came back. What the rat wants to cook. Ratatouille. bekerja sama untuk menyiapkan variasi ratatouille untuk Anton Ego. Hidangan pun selesai dan siap tersaji hingga Anton Ego pun terkagum dan takjub dengan hidangannya yang bisa membangkitkan kenangan masa kecil tentang masakan ibunya. Setelah itu, Ego meminta untuk bertemu dengan koki yang memasak ratatouille dan Linguini serta Colette menunggu sampai semua pelanggan lain pulang lalu memperkenalkan Remy kepada Ego. Ego pun menulis ulasan yang cemerlang tentang makanan tersebut keesokan harinya dan menyatakan Remy, meskipun tidak disebutkan spesiesnya, adalah teladan dan bukti untuk moto Gusto, anyone can cook. Setelah review tersebut, restoran Gusto ditutup oleh inspektur kesehatan dan Ego juga kehilangan pekerjaan dan kredibilitasnya sebagai kritikus makanan karena memuji restoran yang penuh dengan tikus. Namun, Ego dengan penuh semangat mendanai restoran baru yang dijalankan oleh Linguini dan Colette yang menampilkan area makan untuk manusia dan tikus serta dapur yang dirancang untuk Remy agar bisa terus memasak. Surprise me. Film ini ditutup dengan menunjukkan antrian panjang di luar dan sebuah tanda yang menampilkan seekor tikus mengenakan toque blanc dan memegang sendok. Lalu di bawahnya bertuliskan La Ratatouille.
Film animasi keren dan tidak akan pernah bosan untuk kita tonton. Mungkin seperti itulah review paling singkatnya. Sekarang waktunya kita pengen cari beberapa easter egg dan detail-detail tersembunyi yang ada dalam film ini. Kita mulai dari penampakan Mickey Mouse. Seperti yang kita bilang di awal, film ini merupakan film pertama dari Pixar setelah dibeli oleh Walt Disney. Penampakan Mickey Mouse ini terlihat ketika Remy pertama kali memasak di restoran Gusto. Berikutnya kita bisa melihat Pizza Planet Truck yang pertama kali muncul dalam film Toy Story. Dan rupanya Pizza Planet Truck ini sendiri sudah sering menjadi cameo di hampir setiap film Pixar. Dalam film ini, Pizza Planet Truck yang terkenal itu bisa kita lihat di jembatan selama adegan kejar-kejaran Skinner dan Remy. Ada satu detail tersembunyi lainnya yang agak susah untuk kita cari dalam film ini, yaitu nomor A113. Nomor ini sendiri pernah terlihat dalam film Cars yang mengacu kepada nomor ruang kelas yang digunakan oleh para siswa desain grafis dan animasi karakter. Penulisannya sendiri sebenarnya A113. Yang menarik adalah karakter yang muncul dari film The Incredibles, yaitu Bon Voyage. Yang pertama dia muncul sebagai pantomim di jembatan, dan penampilan lainnya Bon Voyage terlihat dalam tajuk utama halaman depan dan foto di koran yang sedang dibaca oleh Colette yang berisi ulasan dari Solène Leclerc. Ada satu easter egg lainnya yang menarik, yaitu di collar yang dikenakan oleh Linguini. Motifnya ternyata merupakan logo dari The Incredibles. Sementara wanita tua yang ada di awal film, banyak fans yang meyakini kalau wanita tua yang memburu Remy dan kawanan tikus yang ada di rumahnya adalah Granny, majikannya Tweety. Dan mungkin masih ada banyak easter egg lainnya yang terlewatkan dan siapa tahu terlihat oleh mata kalian. Silahkan tambahkan di kolom komentar ya Universe. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih juga buat kalian yang sudah memutuskan untuk bergabung di membership community kita. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.